Yang semuanya, perkenalkan nama saya Stevi Anastasia. Saya duduk di bangku kelas 11, tepatnya 11 MIPA 4, nomor absen saya 31. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu topik yang sangat asik. Pasti kalian semua penasaran kan? Topik yang akan kita bahas yaitu bersatu melawan corona. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dong, apa sih virus corona itu? Apa sih latar belakang virus corona itu? Nah, jadi virus corona itu dikabarkan berasal dari salah satu kota di Cina atau Tiongkok, yaitu di Wuhan. Penduduk Wuhan senantiasa untuk mengkonsumsi makanan-makanan eksotis, misalnya kelelawar, kelelawar, ular, dan tikus. Ya, bagi kita itu mungkin agak geli atau tidak lazim, namun hal tersebut lazim di sana. Dan dikabarkan virus corona itu berasal dari kelelawar. Sehingga pemerintah Wuhan meminta seluruh masyarakatnya untuk tidak beraktivitas atau dengan kata lain mengkarantina diri di rumah mereka masing-masing, kecuali untuk berbelanja makanan atau bahan pokok lainnya di supermarket atau pasar. Nah, setelah pemerintah Wuhan meminta lockdown atau pemberhentian aktivitas di suatu wilayah, virus corona itu barulah menyebar ke Indonesia atau Asia. Juga ada salah satu penyakit yang lebih mematikan, yaitu flu Spanyol. Corona itu ke Indonesia, hal tersebut masih dianggap sepele oleh masyarakat setempat karena mereka menganggap sepele setiap penyakit yang ada. Seperti misalnya kita sakit ini dibilangnya masuk angin dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Indonesia masih belum menetapkan kebijakan yang benar-benar mewajibkan setiap masyarakat untuk menaatinya. Nah, setelah beberapa minggu kemudian ternyata kasus coronavirus semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat juga pemerintah. Jadi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah mengkarantina diri, sama seperti yang dilakukan oleh rakyat di Wuhan. Mengkarantina diri ini pun juga belum dilaksanakan sepenuhnya. Buktinya masih ada penduduk yang terpaksa harus bekerja di luar. Dan seperti kita kan mengkarantina diri di rumah dan mengerjakan tugas online. Topik kita adalah bersatu untuk melawan corona. Pemerintah kan sudah menetapkan berbagai kebijakan. Sudah seharusnya kita sebagai warga yang cerdas harus menuruti setiap peraturan yang telah pemerintah buat. Pemerintah telah meminta kita untuk stay di rumah, dan kita sebagai warga yang cerdas harus stay juga di rumah. Yang saya sebutkan tadi juga ada kebijakan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan kita, yaitu pemerintah meminta kepada setiap pedagang untuk tidak menaikkan harga bahan pokok seperti beras, sayur-sayuran, dan hal lainnya yang ada di pasar. Jadi kita sebagai masyarakat juga dapat menikmati makanan yang ada. Bukan hanya terdiri dari satu pulau. Negara kita tuh negara kepulauan. Jadi pemerintah tuh ekstra kerja untuk merangkul setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia demi menekan angka laju persebaran virus corona. Seperti yang kita ketahui, kalau virus corona itu persebarannya cepat dan sangat mudah sekali kita tertular. Hanya dengan sentuhan, air liur, kontak langsung dengan korban, kita sudah bisa tertular virus corona. Mungkin pada awalnya kita tidak mengetahui kalau kita itu tertular virus corona, karena virus corona itu akan mulai menginfeksi paru-paru kita pada saat 14 hari sud. Nah, jadi persebaran virus corona itu sangat cepat sekali pada tubuh manusia. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan setiap setiap siswa selama 14 hari. Kebijakan bukan. Nah, kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan kebijakan, namun kita tidak membantu mensupport melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, terus apa gunanya dong peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah? Indonesia menginginkan kesejahteraan bersama. Nah, oleh sebab itu kita itu harus mensupport setiap kebijakan yang telah pemerintah buat. Stay di rumah, tidak jajan sembarangan, konsumsi vitamin C, cuci tangan secara teratur. Keempat hal tersebut dapat kita praktekkan demi membantu pemerintah.
akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mengucapkan kata atau kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.